Wah, dulu mereka mati-matian merebut ibu kota, rebut ibu kota kembali dari tangan Ahok. Dalam rangka apa? Penggunaan kekuatan. Sudah berubah semua. Kita membenci Pak Harto. Kita nggak suka kebijakan Pak Harto waktu itu. Makanya saya bilang, proses pengambilan keputusan. Siapa di ruangan ini yang bisa mengajarkan saya proses pengambilan keputusan? Apa yang terjadi sekarang? Di masa lalu, ibu kota Jakarta dianggap pusat kekuatan. Nah, karena 2024, itu kan akan terjadi pergeseran kepemimpinan. Nah, sekarang kita di pihak yang mana? Di pihak yang mendukung atau di pihak yang tidak mendukung? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol! Wah, dulu mereka mati-matian merebut ibu kota, rebut ibu kota kembali dari tangan Ahok. Mereka berhasil. Tapi kalau di sana, berhasilkah dia? Nah, yang begini-begini tolong dikaji jangan hanya dikaji dari undang-undang. Makanya saya bilang, kita ini lebih mengutamakan doktrin atau mengundang undang-undang. Loh, Pancasila itu doktrin loh. Kita udah yakini kebenarannya kan, makanya dijadikan apa? Landasan. Ajas. Apa ajas? Kan tadi saya bilang, doktrin itu adalah ajaran yang berisi apa? Prinsip-prinsip, ajas-ajas yang diyakini kebenarannya. Dalam rangka apa? Penggunaan kekuatan. Nah, kalau penggunaan kekuatan militer itu doktrin TNI. Kalau kekuatan bangsa Indonesia, doktrin nasional. Jadi doktrin nasional kan kemarin sudah saya sampaikan. Ya, Pancasila doktrin nasional enggak? Iya. Konstitusi doktrin nasional enggak? Bayangin, hampir 25 tahun itu sudah tidak pernah diucapkan. Bahkan semua kebijakan, ya, kebijakan setelah reformasi sudah berubah semua. Sudah berubah semua. Kita membenci Pak Harto. Kita nggak suka kebijakan Pak Harto waktu itu. Ya. Nah, kita pernah diskusi ya, kapan Pancasila itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Itu kan pertanyaannya. Dari mana kita tahu bahwa itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Makanya saya bilang, proses pengambilan keputusan. Siapa di ruangan ini yang bisa mengajarkan saya proses pengambilan keputusan? Bukan prosedur. Nah, kalau kita bicara pengambilan keputusan, kita harus belajar situasi dulu. Situasi yang berkembang. Kondisi yang berlaku. Nah kan saya bilang, kalau kita mau lihat wakos, apa yang sudah terjadi di masa lalu? Apa yang terjadi sekarang? Di masa lalu, ibu kota Jakarta dianggap pusat kekuatan. Sekarang dipindahkan. What is going on? What next? What next? Dan satu lagi, what if? Jika. Ini yang berbahaya. Berbahayanya gimana? Nah, karena 2024 itu kan akan terjadi pergeseran kepemimpinan. Kalau paradigma kepemimpinan negarawan ya, jadi kepemimpinan negara yang berkarakter nasional. Karakter nasional apa? Keindonesiaan. Makanya tadi karakteristik. Pelajari itu. Jadi memang mendalami ini nggak mungkin ya. Yang di Zoom ini bisa mendalami apa itu pusat kekuatan dalam hitungan 1 jam atau katakanlah 4 jam, nggak bisa. TNI aja yang saya ajarkan sekian lama, saya bikin di buku, dibikin di doktrinnya, juga sampai sekarang nggak paham itu. Nggak paham itu. Nah, contoh, ya tadi kita katakan, nah sekarang kita di pihak yang mana? Di pihak yang mendukung atau di pihak yang tidak mendukung? Nah sekarang kita jangan tanya apa yang negara berikan kepada kita. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara? Kalau masih ada jiwa nasionalis, masih kita bantu. Bantu ini sekarang pemerintah. Karena ini kebutuhan kritis. Saya katakan kebutuhan kritis. Sementara ibu kota Jakarta pusat kerawanan kritis.
Tadi kan sudah kita lihat, banjir. Kemudian yang kedua, gempa. Yang ketiga, apa lagi? Tenggelam. Saya tinggal di BSD, di Provinsi Banten. Saya ini harus mempersiapkan untuk menghadapi kemungkinan kontingensi kalau anak Gunung Krakatau meletus. Apakah saya sudah mempersiapkan diri dengan tabung pengisap udara, dengan oksigen? Saya masih punya satu ini tabung oksigen di rumah. Sementara saya punya keluarga, punya anak. Sudahkah saya menyiapkan bunker? Kalau di Amerika saya lihat semua rumah ada bunker di bawahnya. Ya. Kita kan tidak pernah menyiapkan. Jadi kita selalu berpikirnya kumaha engke, bukan engke kumaha. Nah, bicara kontingensi, bicaranya ya bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Bicara kontingensi is not a matter of when. Bukan kapan terjadinya, tapi jika terjadi. Sama dengan ini, what next? Setelah diputuskan ibu kota pindah, what next? Dan what if jika kepemimpinan direbut sama mereka? Apakah ibu kota yang ada di Penajam akan berlangsung? Tunggu dulu. Makanya kalau kita berpikir strategi, kita harus melihat what was, apa yang sudah terjadi, apa yang telah terjadi di masa lalu, dan apa yang terjadi sekarang, dan kemudian apa what next. Memang faktor waktu menentukan. Iya, saya beritahu dari sini, saya tanya orang Korea, ibu kota kalian pindah dalam satu pulau berapa tahun? Coba buka. Itu satu pulau yang jaraknya tidak ada ratusan kilometer. Memerlukan waktu berapa tahun. Tapi teknologi di zaman lalu itu beda dengan teknologi sekarang. Mongolia juga pindah ibu kotanya. Dari Khartoum pindah ke Ulaanbaatar. Pindah kok. Tolong dipikirkan ini. Jadi kita ini ribut, tapi standar patokannya nggak ada. Sekarang dia bilang waktu. Mereka kan bilang waktu kepemimpinan Jokowi. Kalau nanti Jokowi bukan presiden lagi. Kemudian kalau jika, inilah makanya what if. Jika kepemimpinan ya di tingkat pemerintahan penyelenggara negara sudah bukan nasionalis. Itu semua jika belum menjadi fakta. Masih peranggapan. Kita boleh berperanggapan. Tapi peranggapan itu bisa batal kalau faktanya yang terjadi berbeda. Itulah teori peranggapan. Makanya di dalam suatu konsep kita harus berperanggapan. Artinya apa? Kalau pemerintah negara ingin pindah, kita berada di pihak mana? Ya. Ini pertanyaan yang paling menyolok. Bisakah kita menyumbangkan? Apa yang kita sumbangkan? Kekuatan apa yang kita miliki? Semangat? Atau fisik? Apa yang bisa kita sumbangkan? Karena memang kan sudah saya katakan, pergeseran paradigma akan membuat kita benturan. Yang kedua, tadi itu, your past success guarantee nothing. Mau saya kasih contoh lagi. Ketika Timor menjadi bagian dari negara ini, wah, yang pernah bertugas ke Timor itu pakai tanda jasa, ya, pakai tanda jasa. Sekarang tanda jasa itu berlaku nggak? Sekarang saya tanya, berlaku nggak? Nggak berlaku. Kenapa? Karena Timor bukan bagian kita lagi. Cuma love story aja jadinya kan. Hati-hati, ini yang begini-begini tolong kita berbuka, ya, buka otak kita lebar-lebar, mindset kita itu dibuka lebar-lebar. Ya. Jadi kalau kita mau mendukung pemerintahan ini, mari kita dukung. Tapi sudah pasti ada yang antisipasi, ada yang tidak. Saya tadi siapa Pak Suris ya, atau Pak siapa satu tadi yang mengatakan kita harus mengantisipasi. Bukan hanya mengantisipasi, merespon. Apa gunanya antisipasi? Tapi kalau nggak ada respon, mana lebih penting antisipasi sama respon? Yang begini-begini inilah ya. Jadi kita kadang-kadang, saya kadang-kadang susah juga mau menjelaskan.
Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.